Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa untuk para subscriber Bitulus Official semuanya. Ketemu sama Mas Teh lagi di kesempatan hari ini di ke-8 Juni 2021. Dan ini termasuk video yang kesekian kali setelah beberapa hari absen. Mas Tulus minta maaf sama teman-teman semua kalau misalnya beberapa hari ini gak ada video reguler yang tidak tayang buat kalian. Mas Tulus minta maaf karena kondisi kesehatan Mas Tulus tiba-tiba drop atau tiba-tiba turun. Dan ya biasa, Mas Tulus sudah jelaskan di video sebelumnya ya teman-teman. Jadi aku di video ini mungkin openingnya nggak akan mengarah ke sana terlalu banyak, tapi intinya terima kasih yang sudah semangatin, yang sudah support, terima kasih banyak ya. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini, Mas Tulus ucapkan selamat datang, salam kenal, jangan lupa langsung di subscribe, dihidupkan tombol loncengnya juga, dan juga buat kalian yang mau bolak-balik datang ke sini, terima kasih, jangan lupa dibantu like, dan satu lagi minta sedekahnya dengan tidak meskip iklan ya saudaraku, kalau yang panjang boleh, yang pendek boleh, oke? Mas Tulus ucapkan terima kasih, pokoknya buat semuanya yang selalu mensupport Mas Tulus apapun keadaannya, dari Sabang sampai Merauke, dalam sampai luar negeri, pokoknya tanpa terkecuali. Salam sehat, salam sukses, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan baiknya, Allah sehatkan badannya, juga Allah mudahkan untuk segala kegiatan-kegiatan baiknya, yang dagang, yang usaha, yang apapun itulah, yang kerja, semoga semua dilancarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Pasar Minggu hujan, sebelumnya aku sudah bikin video teman-teman yang aku tayangkan tanpa membahas sesuatu, tapi Mas Tulus menjelaskan keadaan Mas Tulus dan juga posisinya Mas Tulus ya. Terima kasih untuk hamba-hamba Allah yang beberapa hari ini banyak yang menyerang saya secara mental, secara pribadi menyerang melalui WA. Dan satu hal yang pernah Mas Tulus upload juga bilangnya Mas Tulus nggak mau nemuin kalau nggak punya uang ya. Sekali lagi saya tegaskan, saya nggak buka praktek, saya nggak terima biaya berapapun. Teman-teman lek jenengan ajeng curhat nggih monggo, nek ajeng sharing kali Mas Tulus monggo, tapi saya nggak buka tarif-tarifan, saya nggak terima segini konsultasi sama Mas Tulus harus gini. Kula mboten bika konsultasi asli ini pun, tapi kalau jenengan mau berkonsultasi, berkonsultasi atau ngobrol sama Mas Tulus nggih monggo, tapi to the point, gak usah basa-basi. Siang Mas Tulus curhat boleh, alah iku mesti malah kelewatan, ketumpuk sama WA yang baru. Jadi itu yang pertama, to the point. Yang kedua harus tidak usah baper-baperan ya. Tidak usah baper-baperan. Yang kemarin Mas Tulus upload itu bukannya minta pembenaran atau buka buat malu siapapun, karena aku ya nggak nyebut nama atau di situ, tapi gunakan bahasa yang baik. Aku kadang-kadang sampai nangis loh rek mikir rek, ya Allah, aku ngelakoni koyok ngene tak rewangi, ibaratnya ngalah ya. Ngalah-ngalahi, kadang-kadang aku sing ngetokke rezeki, aku ngetokke duit yang gue dalan gue opone ora entuk apa-apa, aku ya meneng wae. Jenengan orang ngerti toh rasane dadi aku ki kepiye, kan nggak ngerti. Jadi lain jenengan tetap berprasangka dengan caranya jenengan, yus monggo kerso, tapi saya yakin Allah Maha Tahu, jadi mungkin Allah yang akan membantu. Oke, nanti detailnya silakan tonton video yang pertama. Nanti Mas Tulus tayangkan dulu sebelum video yang ini, biar jenengan semua paham untuk untuk penjelasannya Mas Tulus soal itu ya. Mas ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semuanya. Terima kasih banyak hamba-hamba Allah yang sudah mendoakan Mas Tulus, sudah bantu sedekah nasibah, juga terima kasih. Sudah pesan minyak bidara, sorry minyak bidara lagi kosong, stoknya lagi habis. Ada lagi hari Selasa ya teman-teman, hari Selasa depan stoknya baru ada. Minyak bidaranya Mas Tulus itu limited, jadi agak susah nyarinya, jadi jarang ada juga.
Kalau toh mau harus inden. Jadi teman-teman yang mau bantu sedekah nasi box, saya tunggu. Silahkan langsung transfer ke nomor rekening yang ada di kolom deskripsi ya. Transfernya minimal 12.000 satu nasi box, maksimalnya terserah kalian. Kepala aku ini nyer-nyeran loh rek, jujur masih piar cuman nggak tak rasain. Jadi kayak tiba-tiba blank gitu. Wes toyang ndang rampung tuh hajate bendang penak uripku. Bukan penak uripku tapi penak badannya gitu loh. Kondisi badan memang sedang nggak stabil. Energinya lagi dipakai sama kepala divisi. Wah, kayak pabrik ya rek, kayak PT. Jadi akunya kayak lagi di ombang-ambing gitu loh, kayak di sesuatu yang tidur aja kayak ngambang, kayak apa ya, kayak gitu rasanya wes. Dinikmati juga, dan ternyata banyak teman-teman indigo yang merasakan hal yang sama juga. Teman-teman yang punya naungan leluhur juga merasakan yang sama. Ya itu tadi, sekali lagi ya, kalau memang kita sudah mengikhlaskan kan, awalnya saya sudah mengikhlaskan kalau memang ada yang bisa digunakan di tubuh hamba untuk membantu bla 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 bla, ya monggo saya izinkan. Jadi ya sudah resiko saya, karena saya sudah memasrahkan tubuh saya kepada Allah untuk diizinkan apabila ada rezekinya dibantu membantu sesuatu. Jadi ya wis, selamat menikmati wes. Teman-teman yang mau ikut bantu silakan langsung transfernya ke nomor rekening yang ada di kolom deskripsi ya. Nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Satu lagi, teman-teman yang mau pesan minyak bidara baru ada hari Selasa. Jadi pesannya to the point juga. Mas Tulus, saya Ibu A. Alamat saya di B, nomor HP saya ini, penerimanya ini. Saya pesan 2 pieces ya Mas, kirim ke sini. Nanti setelah barang saya kirim, terus nanti jenengan baru saya kabarin, Bu transfernya ke sini ya, ongkos kirimnya segini. Jadi simpel sebetulnya. Nah, kalau mau pesan minyak bidara kemana Mas Tulus? Ke nomor yang ada di kolom deskripsi, yang 0857 sekian. Teman-teman bisa langsung WA ke situ ya. Terima kasih banyak orang baik yang sudah bantu sedekah nasi box, sudah bantu beli minyak bidara juga. Terima kasih banyak sudah nyawer buat Mas Tulus juga. Matur sembah nuwun, Mas Tulus doakan semoga disehatkan badannya. Allah tukar dengan rezeki lebih melimpah lagi, amin. Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan juga semoga Allah kabul hajat baiknya, amin ya Allah. Bukan jenengan yang meminta dari apa yang jenengan berikan, tapi ini jenengan kasih ke orang banyak, sedekah dikumpulkan, dibagikan, tapi Mas Tulus yang mendoakan jenengan. Jadi banyak yang bilang sedekah itu kan tanpa meminta pamrih Mas Tulus. Ya, yang bersedekah sudah lillahi ta'ala, bersedekah ke Mas Tulus, tapi Mas Tulus mendoakan yang bersedekah. Jadi yang doain Mas Tulus, bukan mereka minta doa dari Mas Tulus, nggih. Jadi teman-teman jangan berprasangka yang tidak-tidak. Sama satu lagi, banyaklah oke. Baiknya sudah tidak perlu saya buka lagi ya, sudah saya bahas di video sebelumnya. Oke, terima kasih banyak orang baik sekali lagi untuk teman-teman yang sudah membantu apapun. Oh ya, ada pesanan bubur bubur sumsum yang akan kita sedekahkan sudah sebanyak 162 kiriman dari Malaysia, dari keluarga besar di Malaysia. Halo Malaysia, semoga sehat selalu, murah rezeki. Jadi teman-teman yang mungkin ada keinginan ingin membantu, teman-teman mau membantu Mas Tulus buat bantu lagi biar ditambahin, biar jadi lebih dari 162, bisa menghubungi Mas Tulus ya, langsung saja WA ke nomornya Mas Tulus yang sudah punya. Mas Tulus, saya punya anak kecil, saya punya anak, saya pengurusin anak biar jadi tolak balak buat anak saya, dalam tanda kutip loh ya. Saya nggak bisa bikin bubur sumsum, titip sama Mas Tulus saja, monggo. Yang mau titip monggo, jadi nanti Mas Tulus simpan dulu. Setelah itu nanti kita akan sedekahkan ke teman-teman, baik itu anak kecil ataupun warga negara lagi, warga-warga yang ada di sekitar sini ya. Yang mau bantu silakan langsung ke Mas Tulus saja. Dan satu lagi, ada yang pesan Al-Quran 2 pieces. Nah teman-teman, kalau disedekahkan baru 2 kan cuma sedikit. Biasanya sekali pemesanan itu kan 40 pieces. Nah teman-teman yang punya rezeki ingin membantu silahkan langsung DM Mas Tulus di kolom deskripsi ya. Terkait pembahasan penyerang pribadi itu saya sudah enggak terlalu mendengarkan lagi. Tapi kadang-kadang ya tak pikir yang grantes nih ya serata lateni ngene wis nggih. Matur sembah nuwun buat semuanya. Intinya terima kasih banyak untuk apapun yang sudah jenengan bantu buat saya, tanpa terkecuali siapapun jenengan. Terima kasih. Saya terlihat baik meskipun kondisi badan dan pikiran saya nggak baik, tapi saya selalu bersyukur karena saya punya orang-orang baik di grup Rumah Orang Baik yang selalu menyemangati Mas Tulus nggih. Terima kasih banyak. Nah, oke, sudah terlalu panjang Mas Tulus, sudah 8 menit Mas Tulus mau bahas apa hari ini? Nah, sebetulnya banyak list yang sudah masuk teman-teman. Pertanyaan teman-teman soal Sungai Ar juga sudah Mas Tulus list dulu. Kemudian kemarin katanya ada mau muncul cahaya di Gunung Merapi, itu juga sudah Mas Tulus list dulu. Tapi sementara waktu Mas Tulus tidak akan membahas itu. Tapi Mas Tulus ingin menyampaikan pesan yang diberikan oleh Eyang Nogowojo untuk kita semua, untuk masyarakat Pulau Jawa khususnya. Jadi Eyang Nogowojo adalah salah satu kelangenan ataupun salah satu
makhluk yang diberikan izin sama Allah untuk menguasai salah satu sudut tempat di bawah tanah. Dan yang saya tahu tempat munculnya Eyang Nogowojo itu adalah di alun-alun Jogja, di alun-alun Jogja yang pernah Mas Tulus tahu. Selebihnya dia tinggal di mana, secara pribadi Mas Tulus tidak boleh membuka ini, tetapi dia sering sekali terlihat di keraton, depan alun-alun keraton Jogja, yang alun-alun sebelah sini, alun-alun kidul kalau tidak salah ya Mas Dian ya, yang suka ngantri Mas Dian, jadi aku lupa. Nah, beberapa hari yang lalu itu Mas Tulus kan punya teman, dalam tanda kutip teman halus ya, dan memang wujudnya seperti naga yang besar sekali. Terus aku kaget ketika dia bilang, hari ini banyak yang memperingati sebagai hariku loh, kata dia gitu. Dan dia berasal dari negeri seberang, dan dia bukan muslim, dia adalah sosok naga yang bahkan aku yang tadinya nggak tahu apa tuh namanya hari naga apa gitu ya, aku nggak tahu, dalam tanda kutip aku nggak mengerti. Teman-teman yang tahu silakan komentar ya, teman-teman saudara-saudara kita yang dari etnis Tionghoa katanya merayakan ini sebagai kayak masak bacang dan lain sebagainya. Nah dia tiba-tiba cerita soal makan bacang, makan ketan gitu, dan lari dengan kondisi itu. Tiba-tiba juga aku terkoneksi dengan Eyang Nogowojo. Eyang Nogowojo secara pribadi memang bentuknya tidak selalu seperti sosok naga, tetapi memang wujudnya yang banyak dilihat orang adalah dia adalah sosok naga yang berkulit seperti emas atau kuning keemasan gitu. Dan itu ya bagi saya memang makhluk mitologi ya, makhluk apa sih bahasanya, kayak makhluk mitos yang belum tentu ada sebenarnya. Tapi ternyata teman-teman di Cina dengan teman-temanku di Indonesia, masyarakat ini sih pegel rek. Kursinya Mas Tulus gitu gel rek. Jadi pakai kursi yang lama lagi, bukan kursi yang ada gabusnya lagi. Mau beli urung di duit. Nah, jadi mereka itu berkomunikasi dengan saling bersinergi, karena hitungannya begini, satu gen dengan Eyang Nogowojo, karena Eyang juga berbentuk atau berspesies dalam tanda kutip seorang naga. Jadi ya sama, mereka habis koneksi dengan dia, koneksi dengan Eyang, dan memang ternyata dirayakannya hari itu ya aku nggak tahu ya, itu kan tradisinya saudara-saudara kita yang etnis Tionghoa atau Cina, tapi ternyata di alam gaib juga mereka juga ada yang merayakan itu juga. Itu satu silsilah yang aku bisa ketemu dengan sana, kemudian terkoneksi dengan Eyang Nogowojo. Nah, lebih tepatnya lagi apa yang sebetulnya Eyang pesankan kepada kita Mas Tulus. Jadi satu ketakutan saya itu memang musibah yang besar yang bersumber dari air. Saya sangat takut, karena kalau pas Mas Tulus kan sekarang sudah punya roda 4 ya, sudah punya Tamiya. Jadi di sini tuh banjir ya. Jadi kalau pas banjir itu selalu keluar gitu. Aku sering tiba-tiba kayak Mbok jangan hujan toh. Ya Allah, kasihan adikku harus ngeluarin mobil gitu-gitu. Kalau hujan kan kami harus mengeluarkan kendaraan, dinaikkan ke atas karena kami banjir. Dan kalau udah naik tinggi itu pikiranku udah kemana-mana. Di situ Eyang memiliki satu wedaran atau satu pesan untuk kita bahwa sebetulnya musibah ataupun musibah yang bersumber dari air ini bisa kita tanggulangi kok dengan melakukan sesuatu, dengan dalam tanda kutip mempersembahkan sesuatu. Nah, mempersembahkan ini sebetulnya secara global Eyang bilang juga lumayan banyak yang dipersembahkan ya, karena dari berbagai macam agama yang melakukan ini. Nah, kalau Islam kan jarang yang masih memegang pakem mempersembahkan, dalam tanda kutip mempersembahkan itu bukan menyajenkan ya teman-teman. Kalau mungkin ada agama lain yang menyajenkan sesuatu atau mempersembahkan sesuatu, yaitu tradisi mereka, itu cara mereka beribadah mereka dengan Tuhan mereka masing-masing. Jadi kita dengan cara kita, tapi dalam tanda kutip mempersembahkan ini atau mensedekahkan, dalam lebih tepatnya seperti itu. Jadi Eyang banyak memiliki pesanan. Beberapa pesan ini pengen Mas Tulus wedar, siapa tahu ini bisa jadi pesan baik juga buat kita. Yang pertama memang sama seperti halnya yang lalu kita menyampaikan, kita harus sering buang air beras itu di tanah. Itu yang pertama. Jadi salah satu media tolak bala kita untuk musibah yang bersumber dari air ini, salah satunya adalah memperkuat tanah dengan memperkuat, kemudian memberikan kayak seakan-akan tuh ngasih vitamin tanah gitu loh teman-teman. Ngasih sesuatu yang baik buat tanah dengan membuang air cucian beras tadi ke dalam tanah.
ke dalam tanah atau tanah yang yang memang bukan semen atau apa gitu-gitu. Jadi buangnya di tanah. Intinya itu. Ada beberapa hal yang sampaikan karena aku jujur apa toh yang gimana sih yang jangan sampai lah yang gempa. Di sini kalau banjir sudah yang 5 tahunan itu bisa sampai seleher, guys. Dan kami semua mengungsi. Nah itu yang ketakutan yang aku rasain. Makanya aku sering banget kalau pas lagi ada komunikasi sama Yana, kebetulan banget sama yang Nogowojo yang sumbernya itu dari tanah, ya aku langsung. Dan setelah mendapatkan clue, ya itu tadi beberapa hal yang aku sampaikan. Salah satunya sudah mulai ada yang lupain kebiasaan buang air beras di tanah, ingetin lagi ya Lena, itu salah satunya. Kemudian yang berikutnya adalah kita disarankan juga untuk ini sih gak bisa diterapkan di agama kita ya teman-teman. Beberapa agama-agama lain untuk mempersembahkan yang namanya yang sih bilangnya sesaji ya, tapi aku bilangnya tidak bisa mengikuti itu gitu loh. Jadi satu hal ini yang tidak bisa saya lakukan. Satu hal itu yang tidak bisa saya lakukan atau tidak bisa saya terapkan gitu loh. Nah setelah berkomunikasi secara detail, aku bilang oh kalau di saya nggak bisa ya ngasih sesajen gitu-gitu. Sebetulnya kalau menurut aku tidak berbentuk sesaji yang lumayan ekstrim. Eyang hanya bilang untuk kalau bahasanya Eyang tuh polo kencono. Jadi polo kencono itu seperti pengharum ruangan gitu loh teman-teman. Kayak dia itu ya rumahmu dibakarin pengharum, Masya Allah. Ini ambunnya tak rasa akhirnya. Polo kencono itu seperti halnya dupa yang aku dikasih tau bentuknya tuh bulat kayak polo, makanya dibilang polo kencono. Jenengan pernah masak mungkin ibu-ibu polo kencono itu. Jadi dia itu dibakar di atas bara, ya persis kayak menyan kayak gitu, tapi namanya polo kencono. Nah ini yang diharapkan Eyang untuk dibakar gitu loh. Eyang mintanya itu salah satunya. Kemudian minta kembang telon juga sama janur yang dibentuk seperti apa, tanduk gini bentuknya, kayak gini nih, persis kayak gini. Tuh, jadi dibentuk itu di sini ketan jerone rek. Bentuknya begini. Kalau kata Eyang itu salah satu media tolak bala buat kita. Tapi itu yang tidak bisa saya terapkan. Satu, saya tidak tahu polo kencono itu seperti apa, di mana dupanya. Yang aku tahu kan ada dupa ini, dupa itu, kemudian ada kayak kayu gaharu dan lain sebagainya. Kalau itu aku tahu. Cuman kalau yang kayak polo kencono, aku nggak tahu itu di mana dapatnya, dan aku nggak tahu juga dalam agamaku boleh atau enggak. Aku takutnya di situ. Jadi aku bilang kalau untuk sesaji bunga telon segala macam, kemudian janur yang dibentuk itu terus buat dikalungin ke kepala rumah tangga. Jadi gini, kalung apa? Janur yang isinya janur yang dibentuk seperti halnya anu mau. Apa gue jenenge? Piye ya bentuknya? Ya kayak itu loh, teman-teman. Kayak tanduk sapi. Kayak tanduk sapi itu dibentuk kayak terus dikasih tali, dipanjangkan, dikalungin di kepala keluarga atau rumah tangga, kepala rumah tangganya. Berarti bapak, ya. Eyang sih menyampaikannya seperti itu. Ini kalau yang ini yang sudah Mas Tulus bahas yang kedua itu sepertinya tidak bisa kita terapkan di tempat kita atau di secara agama kita sepertinya tidak diperbolehkan karena ya lebih ke arah ke situ ya teman-teman. Aku sih bukan tipe orang yang pro dan kontra dengan itu, tapi kalau untuk itu aku nggak bisa nurutin. Apalagi ada polo kencoro dan sebagainya. Aku nggak ngerti kuwi apa jenenge, apa nama bahasa Indonesianya itu apa juga aku nggak tahu. Kalau mungkin kayak bakar kayu gaharu, aku juga sering. Kalau bakar itu dulu zaman di Condet aku sering beli karena kan tinggalku di Al-Hawi yang notabene banyak yang jualan kayak gitu. Jadi ya buat aku nggak masalah juga sih buat pengharum ruangan gitu loh. Jadi intinya adalah salah satunya ya tadi, berarti mungkin yang bisa mengaplikasikan membakar sesuatu yang mewangikan ruangan tuh boleh. Bukan buat ngasih makan jin, bukan untuk kasih apapun, tapi sebagai simbol saja untuk membersihkan rumah kita ya teman-teman. Jadi aku sempat bertanya lah, kenapa yang banjir, musibah banjir dengan rumah kita yang dibersihkan dengan kalung ketannya tuh sebenarnya buat dimakan, ketannya sebenarnya buat dimakan dan dimakan sama anggota keluarga gitu loh. Dibikin satu buat bapaknya atau kepala keluarga itu dimakan rame-rame, cuman kayak gitu. Nah aku tidak bisa mempertanyakan soal kembang telonnya sama ketannya intinya buat dimakan, jadi cuma dikalungin sebentar, setelah itu dimakan. Dan itu simbolnya pun hanya satu yang disuruh. Kalau masaknya banyak, yang lain jangan dikalungin. Yang penting bapaknya sudah makan, terus dimakan rame-rame. Jadi orang kepala rumah tangganya mendahului gitu loh. Makan duluan, setelah itu dimakan ke yang lain lagi. Itu yang itu. Nah kemudian setelah pembahasan soal
Polo Kencono ini aku bertanya, kenapa harus dengan wewangian? Nah, Eyang bilang sama kita, aku sempat kaget ketika yang bilang kalau rumahmu kotor, kue itu tukang nyimpen tanah atau tukang nyimpen sampah, atau kamu tuh nyimpen sesuatu yang bau di rumah, yang baunya ndak enak, sama aja kamu nyimpen bala. Jadi kalau rumah kita tuh ada sampah yang nggak kita buang-buang, atau istilahnya rumah kita tuh kotor gitu loh. Jadi maksudnya Polo Kencono ini adalah dupa ataupun wangian yang intinya adalah dibakar. Intinya dibakar yang bisa mengurangi bau yang ada di rumah gitu loh teman-teman. Jadi bukan yo terserah yang mengartikan, tapi aku ketoknya nggak bisa mengaplikasikan itu. Nah, yang terakhir yang bisa kita aplikasikan, yang terakhir ini sangat-sangat bisa kita aplikasikan. Nah, kita dianjurkan untuk membuat yang namanya sego kulupan. Tapi harus menggunakan iwa asin petek. Apa ya bahasa Indonesianya, ikan asin petek deh kayaknya. Ikannya itu kayak lek ngono aku ya iwa asin petek rek. Aku bingung goleke sih yo. Kayak ikan itu loh, kayak ikan bawal yang hitam. Bentuknya begitu terus warnanya putih. Nah, sego kulupan karo iwa asin petek ki mau boleh dibikin untuk disedekahkan, boleh dibikin untuk anggota rumah tangga, anggota rumah itu sendiri. Lalu aku nanya dong sama Eyang, sego kulupan iki apa kudu gawe niat yang? Apa sego kulupan iki kudu gawe nganu? Yo, lek memang kowe arep sedekah nggo awakmu dhewe yo, nek gur nggo mangan yo ndonga sesuai dengan agamamu wae. Tapi lek kowe arep ibarat kata disedekahkan ke orang-orang, atau kamu pengen menyampaikan ke tetangga kanan kiri, ya setidaknya kamu sambil berdoa sama Allah minta kalau itu dijadikan sebagai tolak bala untuk dirimu. Nah, yang cenderung dianjurkan melakukan ini sebetulnya orang-orang yang mungkin memang dalam tanda kutip adalah mereka yang tinggal di tempat-tempat yang berpotensi terkena musibah yang bersumber dari air tadi, termasuk salah satunya adalah Mas Tulus. Jadi aku tuh sebetulnya gini, selain doa sama Allah, yang apa yang harus aku lakukan biar aku tuh jangan sampai banjir. Masa gitu yang mobil listrik 2 bulan masuk Arab kerendam air. Aku berpikir di situ kan, baru banget loh yang mobil lagi belan-belani atul aset seneng rawat itu buat DP barat katakan gitu. Jadi aku ceritanya itu jujur secara pribadi aku ngerasa takut kalau ya mobil itu kan bukan sesuatu yang bisa diangkut dengan tangan Torek, jadi harus jalan gitu loh. Aku sempat itu, dan Eyang malah menyarankan 3 hal tadi gitu loh. Dan 3 hal itu ya sesuatu yang salah satunya kayaknya tidak bisa kita lakukan. Saya pribadi pun nggak bisa melakukan ya. Tapi mungkin teman-teman kita yang dari Tionghoa atau dari agama lain bisa yo, nggak apa-apa, silahkan. Khususnya mereka-mereka yang apa namanya, sego gudangan lo dealing norek, bukan sego kulupan tapi sego gudangan. Sego gudangan itu ya memang nasi yang menggunakan kulup itu lo rek. Aduh jenenge ki yo urap lek ngono aku. Nah, sayuran yang direbus tok dimakannya pakai kelapa. Nah, itu yang disebut namanya sego gudangan. Jadi kita kan gawe sego gudangan lawe wasin petek, dan tidak dianjurkan menggunakan yang lain. Tapi lek jenengan memang mau sedekah ke orang ya pakai ayam atau pakai telur ya ndak apa-apa, bagus. Lek misalnya ngeteri sego gudangan terus tonggone ngeteri wasin petek kan agak susah ya. Nah, kalau memang jenengan bisa mengaplikasikan, nah di sini aku hanya menyampaikan, aku hanya menceritakan apa yang aku rasakan, kemudian apa yang keluhkan ke saya. Tapi selebihnya ketika ini bisa jenengan aplikasikan ya monggo, tidak masalah. Jenengan anggap ini salah ya silakan, tapi intinya itu. Nah, yang perlu kita ketahui, nanti bilangnya gini, Mas Tulus kenapa sih nggak menyarankan kita dekat dengan Tuhan dan lain sebagainya. Itu sudah satu keharusan. Ini di luar antara kamu dan Tuhan ya teman-teman. Di luar antara kamu dan Tuhan, kamu dianjurkan melakukan ini. Jadi menurut aku ini sesuatu yang ya sudah, kalau misalnya kamu tuh keberatan ngelakuin ya jangan dilakukan. Tapi like gue pengen ya gue mau. Intinya kan dewi kon sedekah. Sudah dikembalikan suruh sedekah. Jadi ini 3 pesan dari Eyang Nogowojo untuk kita terkait dengan musibah yang terjadi mungkin karena air ya. Sekali lagi kita kan cuma menukar sesuatu. Sedekahkan barang, pahalanya kita hadiahkan untuk alam, kemudian alam Allah jadi redamkan apa amarahnya alam tadi supaya tidak menjadi musibah buat kita. Intinya puterannya di situ. Satu lagi, yang pertama tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Intinya yang pertama tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan sama Allah, luluhkan hati Allah supaya Allah bisa membantu mengizinkan alam juga untuk meluluhkan hatinya supaya nggak jadi musibah buat kita. Intinya di situ. Terserah penilaian jenengan mengartikannya kemana arahnya, seperti apa. Jadi aku bingung juga mau bahas apa. Jadi ya wes lah, ini yang aku bahas, siapa tahu bermanfaat buat kalian. Sekali lagi, terkait percaya atau tidak kembali kepada kalian. Saya nggak pernah memaksa untuk kalian percaya atau tidak, tapi ini saya kembalikan kepada posisinya kalian masing-masing supaya menjadi apa ya, ini pesan baik sih kalau buat saya ya. Ini menurut aku sih pesan baik yang bisa sangat kita manfaatkan buat apa namanya, buat ya, ini satu tradisi Jawa, khususnya di Pulau Jawa sih sebetulnya ini pesannya. Jadi ini sangat bisa diaplikasikan. Mau ya monggo, ndak juga ndak apa-apa, hak kalian masing-masing ya. Semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi aku minta sama Allah, mudah-mudahan Allah jadikan aku manfaat buat orang banyak. Siapapun kalian yang tidak suka dengan Mas Tulus secara pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Yang pernah ngerasa tersinggung dengan bahasanya, dengan cara saya menyampaikan sesuatu, mungkin pengen ketemu saya belum bisa nemuin, pokoknya intinya saya hanya bisa minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan salahnya Mas Tulus dimaafkan sama jenengan, nggih. Oke, terima kasih banyak orang baik. Mas Teh doakan semoga yang sedang sakit seperti Mas Tulus semoga cepat disembuhkan, amin ya Allah. Yang rezekinya lagi seret semoga Allah lancarkan rezekinya, amin ya Allah. Yang punya hutang piutang semoga cepat dilunaskan, amin ya Allah. Yang punya hajat, yang punya dagangan, yang punya usaha semoga Allah lariskan, semoga Allah lariskan, Allah lancarkan, amin ya Allah. Dan yang punya hajat semoga Allah kabul hajatnya, amin. Dan semoga Allah jadikan saya dan juga jaringan semua orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin. Terima kasih banyak orang baik. Insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan. Besok antara dua sih, soal Sungai Are atau soal cahaya yang ada di Gunung Merapi. Nah teman-teman silakan pilih, di polling, dipilih mau bahas yang mana. Silakan klik di kolom komentar sekarang ya. Mas Tulus mohon pamit mundur. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik.